Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamna. Di sini kita akan belajar materi PLH atau mata pelajaran PLH Pendidikan Lingkungan Hidup untuk SD atau madrasah kelas 6. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pola hidup bersih dimulai dari diri sendiri. Nah, untuk yang sudah punya buku ini bisa dibuka pada halaman pertama. Di sini kita akan belajar tentang bab pertama itu adalah menerapkan kebersihan, kesehatan, dan keindahan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, karena sekarang posisinya lagi pandemi dan kita belajar dari rumah, maka yang harus kita pelajari benar-benar dulu di sini adalah menerapkan kebersihan, kesehatan, dan keindahan di rumah dan masyarakat. Nah, baik, sekarang kalian buka halaman 2. Nah, pada materi kita kali ini, standar kompetensi yang harus kita pelajari adalah menerapkan kebersihan, kesehatan, dan keindahan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan kompetensi dasar yang harus kita capai adalah menjelaskan pola hidup bersih, sehat, dan indah di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, menyenangi kehidupan yang bersih, sehat, dan indah di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga adalah melaksanakan pola hidup bersih, sehat, dan indah di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, lanjut. Pada materi yang pertama, yang kita pelajari adalah pola hidup bersih, sehat, dan indah di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, di sini ada materi yang bisa kalian baca, yaitu menurut data hasil penelitian dari Riset Kesehatan Dasar 2007 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Balitbangkes, Departemen Kesehatan, kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih sangat rendah. Nah, ini merupakan kutipan dari Pikiran Rakyat pada Kamis tanggal 18 November 2008 halaman 17.
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan bagian dari visi mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS tahun 2010. Hal itu diwujudkan dengan menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan. Selanjutnya, program prioritas perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS lebih tertuju pada rumah tempat tinggal manusia. Rumah dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai tingkat kesadaran masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih. Lebih jauh, data menyebutkan bahwa di Provinsi Jawa Barat sebanyak 97% penduduk usia 10 tahun ke atas kurang makan buah dan sayur. Sebanyak 40,7% penduduk belum berperilaku cuci tangan pakai sabun. Nah, data ini juga didapat dari Pikiran Rakyat pada hari Kamis tanggal 18 November 2008 di halaman 17. Nah, tahukah kalian bahwa tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia? Berarti tinggal beberapa bulan lagi ya. Jadi ini yang harus kalian ingat, bahwa pada tanggal 15 Oktober itu diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia atau Global Hand Washing Day. Mengapa harus ada peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia? Jawabannya dapat dilihat dari data Dinas Kesehatan. Menurut data Dinas Kesehatan, hampir 1 juta orang anak meninggal setiap tahun karena penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Salah satu penyebabnya adalah bakteri. Tangan yang kotor merupakan salah satu jalan masuk bakteri ke dalam tubuh manusia. Nah, berarti tidak boleh disepelekan. Mulai dari kuku tangan, seperti ibu, ini harus dijaga kebersihannya. Jadi tidak boleh memelihara kuku yang panjang ya. Karena kuku yang panjang itu bisa menyimpan banyak bakteri, bahkan berjuta-juta bakteri dan kuman yang bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Kita habis memegang benda yang kotor, kemudian kita memegang makanan, maka bakteri itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi sekarang ini kita lagi posisi virus ya. Jadi benar-benar kebersihan tangan itu harus dijaga, dicuci pakai sabun sesering mungkin supaya kita terhindar dari penyakit. Lanjut. Setiap hari tanpa sadar tangan kita menyentuh benda-benda yang kotor dan tanpa sadar pula menempelkannya pada hidung kita. Bakteri pun masuk melalui hidung. Dampak yang paling parah adalah terjadinya infeksi pada saluran pernapasan. Tangan sering kita gunakan pula sebagai alat untuk memegang makanan yang akan kita makan. Jika tangan kita kotor, maka makanan yang dihantarkan pun bisa kotor. Karena aktivitas tersebut, bakteri dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika bakteri masuk ke dalam tubuh manusia, penyakit diare bisa mengancam. Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, diare adalah penyebab nomor 1 kematian balita di seluruh dunia. Di Indonesia, diare menjadi penyakit pembunuh nomor 2 setelah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sementara Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan anak-anak UNICEF memperkirakan setiap 30 detik terjadi kematian satu anak karena diare. Sumber ESP USAID. Jadi kalau ditinjau atau kita lihat dari materi ini, dimana kita sebenarnya hal sepele saja itu bisa menyebabkan penyakit, seperti kita kurang menjaga kebersihan tangan, tidak rajin mencuci tangan pakai sabun, itu juga bisa menyebabkan penyakit diare dan infeksi pada saluran pernapasan. Nah, terlebih lagi sekarang, apalagi karena corona ini, juga kita harus lebih hati-hati dengan tangan kita, karena habis menyentuh barang apapun, rajin-rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Oke, lanjut. Untuk mengatasi hal tersebut, cara yang paling efektif, murah, dan mudah adalah menjaga kebersihan tangan. Menjaga kebersihan tangan berguna untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Menjaga kebersihan tangan dilakukan dengan mencucinya menggunakan sabun. Sabun bisa membunuh bakteri penyebab penyakit. Menurut ESP USAID, pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun didasari beberapa pertimbangan berikut ini. Nah, di sini bisa kalian lihat. Yang pertama, tangan adalah salah satu penghantar utama masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh manusia. Yang kedua,
Bisa kalian lihat di halaman 4, di mana tangan manusia yang kotor karena menyentuh kotoran mengandung kurang lebih 10 juta virus dan 1 juta bakteri. Bayangkan saja ketika kalian memiliki kuku yang panjang, ada berapa juta virus dan berapa juta bakteri yang tersimpan di dalam kuku kalian. Makanya harus dijaga benar-benar kebersihan tangannya. Kemudian kuman, penyakit seperti virus dan bakteri tidak dapat terlihat secara kasat mata sehingga sering diabaikan dan mudah masuk ke tubuh manusia. Hampir semua orang mengerti tentang cuci tangan menggunakan sabun, namun tidak membiasakan diri untuk melakukannya dengan benar pada saat yang penting. Selanjutnya, oleh karena pentingnya hal tersebut, Badan Kesehatan Dunia atau WHO merasa perlu menetapkan 1 hari untuk mengingatkan masyarakat dunia terhadap bahaya bakteri itu. Hal itu diwujudkan dengan menetapkan 1 hari dalam setahun sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia atau Global Hand Washing Day. Sebagai tindak lanjutnya, digelarkan kampanye Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia kepada masyarakat. Tujuan berbagai kegiatan kampanye ini adalah mengingatkan dan membiasakan masyarakat mencuci tangan pakai sabun. Diharapkan kegiatan kampanye itu bisa menurunkan angka kematian akibat diare, akibat bakteri, khususnya pada anak-anak. Kampanye yang dilakukan diharapkan pula dapat memunculkan budaya hidup sehat di masyarakat. Nilai-nilai kesehatan yang dikampanyekan merupakan upaya manusia untuk senantiasa menjaga dirinya dari berbagai ancaman penyakit. Nah, di sini ada 5 waktu penting untuk melakukan cuci tangan pakai sabun. Pasti sebelum kalian masuk ke materinya pun kalian sudah tahu nih apa saja yang menjadi hal penting kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun. Nah, di sini ada 5 hal yang harus dilakukan dengan menggunakan sabun, yaitu kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun. Itu adalah sebelum makan, yang pertama, yang kedua setelah buang air besar, yang ketiga sebelum memegang bayi, yang keempat sebelum menceboki bayi, yang kelima sebelum menyiapkan makanan. Lalu bagaimanakah mencuci tangan pakai sabun yang benar itu? Nah, mencuci tangan pakai sabun yang benar dapat dilakukan dengan tahapan seperti di bawah ini. Pertama, basuh kedua tangan dengan air yang mengalir. Kedua, gosoklah kedua permukaan tangan dengan sabun seperti orang yang bersalaman. Ketiga, gosok pula sela-sela jari hingga kuku. Keempat, bilas lagi kedua tangan dengan air bersih yang mengalir. Kelima, keringkan tangan dengan menggunakan lap yang bersih dan kering. Nah, jadi di sini juga ada manfaat kalau kita mencuci tangan pakai sabun dengan benar. Di sini ada penjelasannya juga. Kalau kita mencuci tangan menggunakan sabun dengan benar, maka diperkirakan dapat mengurangi jumlah orang sakit karena diare sekitar 47% dan infeksi saluran pernapasan akut sekitar 30%. Dorongan utamanya adalah kesadaran untuk mampu melakukan dan membiasakan pola hidup bersih. Menerapkan pola hidup bersih sangat penting bagi kesehatan. Jika seseorang telah menerapkan pola hidup bersih, ia telah mengambil jarak dengan penyakit. Berarti kita menjauhkan diri kita dari penyakit. Artinya, hidupnya akan selalu terlindungi dari berbagai hal yang dapat menimbulkan penyakit. Selain itu, manfaat dari membiasakan diri hidup bersih dan sehat adalah terciptanya keindahan. Orang yang selalu membiasakan diri hidup bersih dan sehat, pastilah orang yang menyenangi keindahan. Ia akan selalu memelihara lingkungannya, sebab hal itu merupakan bagian dari memelihara keindahan. Di mana sajakah kita harus membiasakan pola hidup bersih, sehat dan indah? Jawabannya di setiap lingkungan yang kita tempati. Pertama, lingkungan rumah kita. Jadi mau di rumah ataupun di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah, kita tetap harus menjaga kebersihan diri kita, mulai dari tangan dan diri sendiri. Kemudian lingkungan sekolah, tempat mencari ilmu. Selanjutnya lingkungan masyarakat, tempat kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, kita dapat memulainya dari lingkungan terdekat.
Lingkungan terdekat adalah diri kita sendiri dan rumah yang kita huni. Upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sanitasi, bertujuan untuk mencegah diri kita sendiri dari gangguan kesehatan atau upaya kita secara preventif. Baik, demikian tadi penjelasan materi Ibu mengenai pola hidup sehat di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jadi tetap harus jaga kebersihannya mulai dari tangan. Jadi kuku itu tidak boleh panjang. Nah, kemudian di sini Ibu akan praktekkan bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar. Nah, pertama, ketika air sudah mengalir, kalian basuh kedua tangan seperti ini. Kemudian nanti gosok sela-sela jari kalian. Gosok seperti ini. Kemudian gosok lagi. Kemudian gosok sampai bersih. Baru ini ibu jari kita juga kita gosok seperti ini sampai selesai. Nah, kemudian nanti di sini lagi tangan kanannya. Nah, kemudian setelah itu sudah bilas dengan air yang bersih, air yang mengalir ya. Jadi kuku-kuku kita juga kita gosok-gosok seperti ini, jadi biar bersih. Nah, jadi karena sekarang itu virus corona masih belum berakhir dan kita juga harus belajar di rumah masing-masing, ketika keluar pun kita masih harus menggunakan masker dan menghindari kerumunan supaya kita tetap sehat dan terhindar dari virus. Maka dari itu mulailah membiasakan diri dengan mencuci tangan pakai sabun. Jadi demikian video penyampaian materi kita hari ini. Nah, kemudian untuk tugas yang bisa kalian kerjakan hari ini adalah ada pada halaman 6. Pada halaman 6 yang bisa kalian kerjakan ada 5 soal. Yang ini uji kompetensi. Yang ini harus kalian kerjakan di buku tulis. Nanti setelah selesai bisa dikirimkan jawabannya ke Ibu. Nah, kemudian ingat selalu untuk menjaga kebersihan tangan diri sendiri. Jadi selain kebersihan tangan juga harus rajin-rajin mandi ya, 3 kali sehari itu sudah maksimal banget, minimal 3 kali sehari. Jadi tetap jaga kebersihannya. Nah, kemudian untuk soalnya yang ini halaman 6, soal nomor 1, apa dampak yang terjadi jika masyarakat tidak berperilaku bersih, sehat, dan indah. Soal nomor 2, mengapa tangan menjadi sumber pengantar penyakit? Yang ketiga, kapan waktu utama mencuci tangan pakai sabun? Yang keempat, di mana saja kita harus melaksanakan pola hidup bersih, sehat, dan indah? Yang kelima, apa manfaat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan? Jadi soalnya ada 5 ya yang kalian kerjakan hari ini. Semoga materi yang tadi Ibu sampaikan bisa menjadi bermanfaat untuk kalian, bisa diterapkan di rumah maupun di lingkungan masyarakat ataupun nanti ketika sudah sekolah. Jadi demikian materi Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.